menegakkan fatsun politik. Kabinet memang bukan hanya tentang birokrasi penyelenggaraan negara. Kabinet juga menjadi kepanjangan tangan koalisi partai dan sebab itu merupakan mesin politik tersendiri. Dalam diskursus politik global, kabinet punya banyak julukan dan makna. Ia bukan sekadar pembantu presiden, melainkan juga pelobi. Bahkan dunia politik Amerika Latin umum menyebut menteri sebagai broker. Para menteri di kabinet kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala juga terdapat orang-orang partai. Sejatinya, partai menteri itu menanggalkan loyalitas kepada partai, hanya patuh kepada presiden. Partai koalisi pun seharusnya memberikan dukungan kepada pemerintah sepenuh hati, bukan mendukung sesuka hati. Idealnya, koalisi pemerintahan dibangun di atas landasan asas kepatutan yang menjunjung tinggi norma dan etika politik. Ketika etika diabaikan, apalagi diabaikan dengan kesadaran penuh, partai pendukung pemerintah malah melampaui oposisi yang pada akhirnya memasung kebijakan presiden. Partai Amanat Nasional atau PAN menjadi salah satu anggota koalisi pendukung pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-Rebiro, Asman Abnur, merupakan kader partai yang kelahirannya di Bidani Amin Rais itu. Meski menjadi anggota koalisi, bukan rahasia lagi. Kerap partai yang dikomandoi Zulkifli Hasan itu doyan berseberangan dengan pemerintah. Dari berseberangan yang samar-samar sampai yang terang benderang. Kritik yang dialamatkan langsung kepada Presiden Jokowi juga disampaikan mulai secara halus sampai yang melampaui kesantunan. Selama ini, kader PAN tidak dicopot dari kabinet, tentu saja karena Jokowi sangat menghormati komitmen politik. Penghormatan itu ada batasnya. Tatkala PAN secara resmi mengusung Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno sebagai penantang Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, wajar bila kemudian Presiden meminta Menteri Asman Abnur mundur dari kabinet. Jauh lebih kesatria lagi jika PAN secara sadar menarik kader mereka dari kabinet. Kita tentu saja menghormati hak prerogatif Presiden untuk mencopot Asman Abnur. Kita juga mengapresiasi Asman Abnur yang memilih untuk mundur dari kabinet. Asman menyampaikan pengunduran dirinya dari kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemarin. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan, permohonan pengunduran diri itu menunggu persetujuan dari Presiden. Kasus PAN hendaknya menjadi pembelajaran berharga dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Ketika memutuskan bergabung ke koalisi pemerintahan, setiap partai politik semestinya paham betul akan hak dan kewajiban mereka. Setiap anggota koalisi pemerintahan harus tahu diri. Amatlah wajar jika mereka juga dituntut untuk mendukung dan menyukseskan setiap kebijakan pemerintah karena kader mereka menjadi menteri. Itulah fatsun dalam politik yang beradab. Sebaliknya, amat tidak wajar, bahkan tidak beradab jika sebuah partai dengan senang hati menikmati manisnya hak atas jabatan, tetapi melalaikan kewajiban sebagai anggota koalisi. Ibarat mau makan duren, tapi ogah mencium baunya. Sudah saatnya para elit negeri ini menjunjung tinggi keadaban politik. Politik terkadang memang liar, tetapi bukan berarti tanpa fatsun di sana. Ya, baik, kembali di Editorial Media Indonesia. Tema kita menegakkan fatsun politik. Saya ingin langsung menyapa ada analis politik Jayadi Hanan yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Jayadi. Selamat pagi, Mas Wahyu. Ya, Mas, menegakkan fatsun politik. Apakah memang ini perlu digalakan lagi karena memang politisi dan juga partai politik kita masih belum berpolitik dengan etika dan sopan santun yang baik, atau bagaimana ini sebenarnya kenyataannya? Iya, ya, saya kira itu keperluan yang penting sekali ya. Maaf ya, karena kalau kita lihat memang politik kita cenderung Machiavellian gitu. Artinya orang melakukan politik semata-mata karena perhitungan kepentingan-kepentingan, baik terutama yang jangka pendek gitu. Ya, kita lihatlah bagaimana proses
hingar-bingar pemilihan cawapres gitu. Itu semua kalau kita analisis semuanya mempertontonkan betapa setiap faktor yang mengemuka semata-mata adalah kepentingan jangka pendek gitu. Karena itu penting untuk fatsun politik itu. Cuman ya memang fatsun politik atau etika politik itu kan tidak mengikat, sangat tergantung kepada komitmen individu masing-masing begitu. Jadi dan seringkali etika politik atau fatsun politik itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka pendek seorang politisi. Karena itu penting gitu. Ya, tidak mengikat tapi kan harus melekat seharusnya begitu ya, Mas Jayadi. Iya, Bagaimana dia tidak caranya? harusnya melekat. Dan satu lagi yang sering dilupakan oleh politisi adalah tingkah laku politik itu bukan hanya soal kepentingan jangka pendek politik, tapi juga soal pendidikan politik kepada bangsa, kepada calon-calon pemimpin, calon-calon kader bangsa ke depan. Itu kan ditonton oleh publik. Karena itu perlu etika politik. Apakah ini artinya memang perlu pembekalan dari awal? Ini kan juga masuk tahun politik. Tahun depan kita ada pemilu begitu ya. Banyak politisi-politisi muda, politisi baru. Bagaimana kira-kira adab berpolitik ini, sopan santun, etika yang disesuaikan dengan konteks keindonesiaan ini bisa melekat gitu? Iya, etika politik itu didapat dari dua hal. Satu, pembekalan atau pendidikan yang bisa berawal dari keluarga dan lingkungan. Yang kedua dari pembekalan secara formal mungkin dari sekolah ya. Tapi yang sangat penting yang terus-menerus terjadi, yang terus-menerus mempengaruhi itu adalah tingkah laku politik dari para politisi. Itu yang bisa membantu para kader-kader bangsa kita, anak bangsa ke depan itu untuk memiliki etika politik yang baik atau yang buruk, tergantung apa yang dipertontonkan gitu. Kalau tergantung apa yang dipertontonkan begitu ya. Berarti mereka akan melihat apa yang terjadi di hadapan mata saat ini berlangsung begitu ya. Betul, kan masih berlaku pepatah guru kencing berdiri, murid ngencingi guru kan gitu. Jadi bagaimana dong? Artinya agak susah dong ini diterapkan ya. Kalau kita melihat sekarang yang berlangsung misalnya di koalisi, kemudian ada partai politik yang seharusnya sudah berkomitmen untuk mendukung apapun program kerja pemerintahan misalnya, kemudian tetapi kemudian apa yang dipertontonkan adalah kritik, kecaman dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Mas Jayadi? Ya itulah, jadi sekali lagi tergantung kepada komitmen, karena tidak ada hukuman secara hukum gitu kan. Yang ada itu cuman politik ya. Jadi ya kalau berkoalisi ya sebagian besar akan ikut koalisi kan gitu. Kalau tidak berkoalisi ya sebagian besar tidak ikut koalisi gitu. Cuma gini, dalam dalam sistem kita kan multi partai. Kepentingan partai beda-beda. Seringkali berkoalisi itu tidak harus 100% ya. Cuman kalau misalnya berkoalisi tapi 50% ngeritik, 50% patuh atau tunduk dengan koalisi, ya itu bukan koalisi namanya. Tapi kalau misalnya 80% ikut dalam kebijakan-kebijakan anggota koalisi, tapi 20%-nya itu karena alasan-alasan tertentu lalu mereka bersimpang jalan, saya kira itu masih bisa dimaklumi kalau dalam sistem presidensil ya. Ada tidak karena memang alasan atau faktor ideologi partai politik yang berbeda begitu ketika bergabung dalam satu koalisi? Ya itulah, jadi dalam sistem kita itu biasanya kan etika politik itu akan lebih mudah terjawanta kalau ada dua aspek yang mendasari koalisi atau oposisi, yaitu aspek ideologi dan aspek platform kebijakan. Masalahnya di Indonesia ini aspek ideologi dan platform kebijakan itu tidak ada beda antara satu partai dengan partai lain. Sehingga apa yang membuat partai-partai itu terikat dengan satu koalisi atau satu oposisi ya semata-mata kepentingan jangka pendek, misalnya untuk pemilu 2019 atau untuk kepentingan jangka pendek yang lebih pendek lagi untuk 1 tahun dan sebagainya. Itu problemnya gitu. Itu problemnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Jayadi Hanan atas waktunya. Kita nantikan bagaimana apakah partai politik ini, terutama banyak partai politik baru yang nanti akan ikut kontestasi pemilu mendatang, apakah mempertontonkan atau memberikan edukasi yang baik dalam berpolitik bagi kader-kadernya dan juga tentunya bagi para pemilih nanti. Terima kasih Mas Jayadi Hanan. Ya, Kang Jajat, ada tanggapan? Ya, saya berharap sebenarnya PAN itu sebagai